Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 78 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran di hutan mayat mencapai puncaknya ketika Yinsi berhasil menembus kekuatan setengah langkah Kaisar Hantu peringkat 8. Bahkan menguasai kekuatan langka bernama Jiwa Hantu. Jiu Hunbei dengan bantuan para ahli seperti Wu Jiang, Hudu, dan Harimau Suci berusaha memurnikan dan menekan kekuatannya. Setelah pengepungan sengit dan serangan gabungan yang memecahkan perisai pelindung Yinsi, wujud aslinya akhirnya terungkap. Namun, meskipun terluka, aura Yinsi tetap mengancam, menandakan bahwa pertempuran belum berakhir dan bahaya masih menggantung di langit. Ledakan dahsyat bergemuruh di udara ketika serangan Yinsi dan Jiu Hunbei saling bertabrakan. Dentuman itu memicu gelombang kehancuran yang menyapu ruang di sekitarnya. Jiu Hunbei memandang tajam, suaranya dingin menembus riuhnya ledakan. Serang sekarang! Bahkan dirinya pun menyadari bahwa menghadapi Yinsi kali ini bukanlah hal yang mudah. Keduanya telah menguras banyak tenaga dalam pertarungan sebelumnya. Mendengar perintah itu, Wu Jiang, Hudu dan Harimau Suci saling bertukar pandang. Seketika, kekuatan doki mereka membumbung keluar, menggetarkan udara. Tanpa ragu, ketiganya melancarkan serangan deras ke arah Yinsi. Rentetan serangan bertubi-tubi menghantam, memaksa Yinsi bertahan mati-matian. Dia menggeram, terkejut ketika perlindungan roh jahat di sekeliling tubuhnya ditembus oleh Wu Jiang dan Hudu. Hal itu sama sekali tidak dia perkirakan. Kehilangan lapisan pertahanan mengerikan itu membuat kekuatannya merosot tajam. Ditambah lagi, bentrokan sebelumnya dengan Jiu Hunbei telah menguras sebagian besar energinya. Wajahnya kini mengeras penuh kewaspadaan. Dari tubuh Yinsi, 4 rantai hitam pekat bermunculan, menyebarkan aura jahat yang menusuk tulang. Rantai itu melesat beringas, menangkis sekaligus menyerang keempat lawannya. Jiu Hunbei hanya tersenyum dingin. Yinsi, bagaimanapun, Kaisar Hantu Kembar adalah 2 jiwa dalam satu tubuh. Setengah kekuatanmu ini tetap lebih lemah dari wujud penuhnya. Meski Yinsi berhasil menyerap kekuatan hutan mayat Yin dan mencapai setengah langkah menuju Kaisar Hantu peringkat 8, dia belum menyatu sepenuhnya. Itulah celah yang membuat mereka masih memiliki harapan untuk menang. Yinsi mendengus dingin. Dia mengatakan, kalau begitu, coba saja. Rantai hitam itu kembali bergetar hebat, melepaskan roh-roh buas yang meraung ganas dan menyerbu. Harimau Suci Api Langit segera memunculkan 4 perisai api, menahan gemburan rantai tersebut. Wu Jiang terperangah menyadari bahwa Harimau Suci yang setara 2 di bintang 5 mampu menahan serangan Yinsi. Namun ia tidak sempat lama terkejut, langsung kembali melancarkan serangan. Di tengah kekacauan, sosok perempuan berkelebat. Harimau Suci memandangnya dengan terkejut sekaligus khawatir. "Mengapa kau ada di sini? Cepat turun." Perempuan itu menggigit bibir. Tubuhnya dibalut api biru pucat yang menyala lembut. "Hitung aku juga." Ucapan itu keluar dari mulut Mu Yingying. Dari bawah, Xiaoyan menatap tajam api yang menyelimuti tubuh Mu Yingying. Api itu terasa aneh dan menimbulkan reaksi ketakutan di dalam nyala api miliknya sendiri. Api ini bahkan lebih menakutkan daripada gabungan 23 api surgawiku. Xiaoyan terkejut, sementara suara Raja Naga Emas bergema di dalam pikirannya, namun tetap sedikit di bawah tingkat api suci. Xiaoyan mengerutkan kening. Gelombang kekuatan dalam api biru itu terkadang terasa luar biasa, namun di saat lain meredup, seakan bersembunyi. Karena tidak menemukan jawaban, dia melangkah menghampiri Xiaoyu yang tampak letih. Menopang tubuh sang senior, dia bertanya pelan, "Senior, apa tidak ada cara lain menghadapi Yinsi?" Xiaoyu menarik nafas berat. Dia menjawab, "Tubuhnya bukanlah abadi. Jika jantungnya dihancurkan, dia akan binasa. Namun perlindungan di sana sangat kuat. Satu kesalahan kecil saja." Xiaoyan memotong dengan nada tegas. "Biar aku yang melakukannya. Anggap saja ini balas budiku atas teknik ruang yang kau ajarkan." Sebelum dia sempat bergerak, suara Yuru terdengar. "Tidak, kekuatannya setara 2 di bintang 8. Bahkan setelah banyak terkuras, itu bukan lawan yang bisa kau hadapi. Aku tidak akan mengizinkannya." Xiaoyan hanya tersenyum tipis. "Tenanglah, aku akan kembali hidup-hidup." Tanpa memberi kesempatan pada Yuru untuk membantah, ia mengurungnya dengan kekuatan tak kasat mata. Api susu putih membungkus tubuhnya, lalu dia melesat ke udara. Dia tahu
Keempat pejuang di langit itu hanya mampu menahan Yinsi dalam keadaan seimbang. Tanpa serangan penentu, mereka akan berakhir sama. Gugur di medan tempur. Mu Yingying menatap Xiaoyan dengan mata membesar, terkejut akan keberaniannya. Jadi, inilah orang yang bernama Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum ringan. Benar, namaku tidak pernah berubah. Mu Yingying mengerutkan kening. Tempat ini bukan untukmu. Kembalilah ke bawah. Namun Xiaoyan menatapnya dingin. Dia menjawab singkat. Aku tidak pernah bersembunyi di balik punggung seorang perempuan. Di udara, pertempuran terus berlangsung sengit. Gelombang kekuatan suci dari Jiu Hunwei memancar dari pedang di tangannya, memancarkan cahaya menyilaukan dan membawa daya pemurnian yang luar biasa. Serangan itu memaksa Yinsi mundur selangkah demi selangkah. Di sisi lain, harimau api, Hudu, dan Wu Jiang terus memberi perlindungan. Setiap kali Jiu Hunwei mengayunkan pedang, dia harus berhenti sejenak untuk menghimpun kembali energi. Karena senjata itu, meski perkasa, hanyalah benda yang telah retak. Berkat perlindungan mereka bertiga, Jiu Hunwei mendapat ruang untuk bernafas dan mempersiapkan serangan berikutnya. Sementara itu, Xiaoyan dan Mu Yingying melayang di udara, masih berada di luar lingkaran pertempuran. Mu Yingying menggigit bibirnya. Tatapannya dingin tertuju pada Xiaoyan. Benar-benar ingin memamerkan keberanian kosong. Kuharap kau tidak menyesal. Namun, suaranya terhenti, tenggelam oleh riuhnya medan tempur. Di tengah pertempuran, Jiu Hunwei mulai menyadari kejanggalan. Tak peduli seberapa gencar dia menyerang, serangannya selalu gagal menyentuh tubuh asli Yinsi. Seolah semuanya diredam dan dihapus begitu saja. Di pihak lawan, kegelisahan juga mulai mencengkram Yinsi. Kehadiran Mu Yingying membuat sesuatu di dalam dirinya bereaksi. Tepatnya di dalam kabut hitam yang menyembunyikan jantung itu. Organ tersebut berdegup semakin kencang, seakan merespon sesuatu yang hanya ia kenali. Yinsi memaki dalam hati. Ia sadar betul bahwa jantung itu bukan miliknya. Sebagai entitas roh, ia tidak memiliki tubuh fisik, apalagi organ vital. Tubuh perempuan bergaun putih yang pernah dilihat Xiaoyan hanyalah jasad manusia yang diambil alih Yinsi untuk memperkuat diri. Meski lemah, jasad itu selaras dengan dirinya, sehingga ia berusaha mengasimilasinya ketika masih tersegel. Sayangnya, obsesi hati sang pemilik asli terlalu kuat, membuat proses penyatuan gagal total. Setelah perempuan itu menitipkan pesan terakhir kepada Xiaoyan, obsesi itu sempat meredup. Tetapi kini, dengan kemunculan Mu Yingying, getaran obsesi itu bangkit kembali, semakin kuat dan menuntut kebebasan. Yinsi berteriak marah, "Berhenti! Berhenti sekarang juga!" Namun perintah itu sia-sia. Degup jantung semakin menggema, menggetarkan tubuhnya. Kabut hitam yang menyelubungi tubuhnya mulai menipis, perlahan menyingkap wujud asli yang selama ini tersembunyi. Singa api memandang terkejut. Jadi, seorang perempuan. Di hadapan mereka, sosok wanita bergaun putih tampak jelas. Meski wajahnya tertutup kabut hitam, yang paling mencolok adalah cahaya putih yang berdenyut hebat di dadanya. Pusat dari kekuatan yang kini bergejolak. Yinsi meraung kesakitan, sementara Xiaoyan hanya dapat memandang dengan raut heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara Raja Naga Emas bergema di pikirannya. Mu Yingying ini ternyata menyimpan rahasia besar. Wujud Yinsi ini jelas terkait dengannya. Cahaya di dadanya adalah obsesi hati dari perempuan bergaun putih yang pernah kau lihat. Singkatnya, jantungnya. Xiaoyan menatap Mu Yingying, yang kini terpaku memandang cahaya itu. Perhiasan perak di kepalanya memancarkan kilau perak menyilaukan. Jiu Hunwei menatap penuh kewaspadaan. Hati-hati, aku tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Tiba-tiba, tawa lantang menggema dari bawah. Yokuan menatap ke langit, matanya berkilat. Kesempatan emas. Hong Ye, bersiaplah. Di sisi lain, Qimei dan Muller akhirnya tiba di medan pertempuran. Menatap Yinsi yang terus meraung di udara, Qimei berteriak keras, "Muller, bawa pasukan kita dan orang-orang Honggu. Bersihkan manusia di bawah ini. Aku akan membantu Tuan Yinsi." Muller mengangguk patuh. Tatapannya dingin saat dia memberi perintah. "Bunuh siapapun yang menghalangi, musnahkan tanpa ampun." Serentak, para makhluk berbalut kabut hitam menerjang ke barisan manusia di tanah. Aura mereka menggetarkan, setara dengan Dao di bintang 4. Bahkan beberapa mendekati puncak bintang 4. Mu Feng menjadi orang pertama yang menyadari ancaman itu. Ia menghunus pedang kayu dan menghancurkan segel pelindung di sekitar Yuru. Dia tahu ini adalah musuh yang tidak bisa dianggap enteng. Serangan para makhluk itu memaksa Qiu Huan Yao, Luo Guang, dan yang lainnya melepaskan fokus dari langit.
memusatkan tenaga untuk bertahan di darat. Xiaoyan tiba-tiba berkata, "Empat senior, bantu aku, hanya 1 menit saja." Tanpa menunggu tanggapan, dia memejamkan mata, membiarkan kekuatan dahsyat berputar dan bersatu di dalam tubuhnya. Para senior itu saling bertukar pandang dan menjawab serempak, "Baik." Di tengah kekacauan, teriakan Yinsi berubah menjadi tawa mengerikan. Cahaya putih di dadanya perlahan terserap masuk ke dalam tubuhnya, lenyap ditelan kegelapan. "Sudah bertahun-tahun, kau seharusnya lega. Manusia memang tak pernah bisa dipercaya. Biarkan aku menghapus semua pengkhianat." Kabut hitam yang melingkupi tubuhnya bergejolak, lalu menyatu kembali. Kali ini lebih pekat dan mengancam daripada sebelumnya. "Si Yin, aku tidak tahu di mana kau mati. Tapi aku tak membutuhkanmu lagi, karena aku telah berasimilasi dengannya. Aku, Kaisar Hantu Kembar, telah kembali." Suara itu menggema di seluruh hutan mayat Yin. Wujud penuh Kaisar Hantu Kembar kini bangkit kembali. Kekuatannya melonjak menembus batas, mencapai tingkat Kaisar Hantu peringkat 8, setara dengan Dodi bintang 8 manusia. Tawa gila Yinsi menggema di udara. Matanya menatap tajam para tokoh yang berada di langit. Aura jahatnya menyebar, pekat, dan menyesakan. "Sekarang aku telah mencapai wujud sempurna, maka kalianlah yang akan menjadi awal dari pembantaian ini." Tatapannya beralih ke Jiu Hunpei. Suara dinginnya kembali terdengar. "Masih ingatkah engkau? Saat dahulu kau bersama 5 dosian dari Suan Santian bersatu untuk menyegelku. Segel itu bertahan selama ribuan tahun. Kini, waktunya kita menghitung kembali hutang di antara kita." Sosoknya berkelebat cepat. Dalam sekejap dia telah berdiri tepat di hadapan Jiu Hunpei. Jiu Hunpei menatapnya tanpa gentar. Mengetahui bahwa meski kekuatan Yinsi meningkat, pertarungan sebelumnya telah menguras hampir seluruh doki lawannya. "Sekalipun engkau telah mematahkan belenggu, aku percaya. Sekarang kau hanyalah busur yang telah kehilangan tenaga." Senyum tipis muncul di wajahnya, sementara doki dalam tubuhnya mulai bergejolak. "Maka engkau tidak memiliki kemampuan untuk membunuh kami." Mata Yinsi menyipit. Nada suaranya penuh ejekan. "Tidak heran kau disebut lawan lama. Namun, ada atau tidaknya kemampuan itu harus dibuktikan dengan pertarungan." Dalam hati, ia mengakui kebenaran lawannya. Kekuatan iblisnya memang hampir habis. Namun sifatnya yang kejam tidak mengizinkannya melepaskan para musuh ini. Membunuh mereka akan memberinya jiwa-jiwa yang bisa memperkuat dirinya. Keserakahan itu akhirnya menyingkirkan keraguannya. "Sekalipun aku belum mampu menghabisimu sekarang, tetap saja ada sesuatu yang harus kuambil kembali." Sisa kekuatan iblis yang gelap pekat mulai melingkupi tubuhnya. Dia menyerang Jiu Hunpei dengan rantai hitam yang menembus tubuh lawannya. Jiu Hunpei justru menggenggam rantai itu erat dan berkata, "Ku dengar, ini adalah satu-satunya benda di alam hantu." Nada Yinsi menjadi dingin, mengungkap nama senjata itu. "Rantai pengikat jiwa. Siapapun yang terkena serangan ini, bahkan dosian akan binasa. Terimalah takdirmu. Tenang saja, yang lain akan segera menyusulmu ke alam baka." Namun Jiu Hunpei membalas dengan tawa nyaring. "Yinsi, kau terlalu meremehkanku." Api merah menyala dari tubuhnya, merambat melalui rantai hitam dan menyerbu tubuh Yinsi. Wajah Yinsi mengeras, nada geram keluar dari bibirnya. "Keparat, keras kepala." Kekuatan iblisnya mulai menipis di bawah serangan api itu. Keduanya saling menekan dalam duel mematikan, tanpa ada yang mampu menjatuhkan pihak lain. Beberapa saat kemudian, Yinsi mengerahkan kekuatan penuh, meluncurkan 4 rantai jiwa yang mengerikan ke arah Jiu Hunpei. Di tengah situasi genting itu, suara lantang terdengar di bendaknya. "Yinsi, kau terlalu sombong." 4 rantai itu terpental seolah terbentur kekuatan tak kasat mata. Wajah Yinsi menegang. "Kau, siapa itu?" Sosok berjubah merah muncul di udara. Suaranya datar. Dia mengatakan, "Zhang Yu." Mata Yinsi membelalak. Suaranya penuh keterkejutan. "Wakil kepala pavilion dupa?" Zhang Yu menatapnya dingin. "Yinsi, ikutlah denganku kembali. Dosa-dosamu terlalu besar." Yinsi mencibir geram, menyadari situasi mulai berbalik. "Keparat." Sosok Cime muncul di belakangnya. Yinsi menatapnya dengan sorot tajam. "Kau datang tepat waktu. Bagaimana persiapannya?" Cime menunduk. Dia menjelaskan, "Youquan telah berkhianat. Tuan Xiyin dibunuh olehnya. Semua persiapan yang kita rancang adalah kendalinya." Mendengar itu, wajah Yinsi memerah oleh amarah.
Berani sekali dia melawan atasan. Zhang Yu mengangkat tangannya. Suaranya tegas. Sebaiknya kau pikirkan keselamatanmu sendiri. Dengan satu gerakan, pilar api raksasa meluncur dan memaksa Yin Si mundur. Sementara itu, Mu Yingying tersadar dari lamunannya. Dia menatap sosok di kejauhan dan bergumam pelan. Aura yang dimiliki orang itu, kenapa terasa begitu familiar? Di sisi lain, Xiaoyan duduk bersila di udara. Matanya terpejam rapat. Kedua tangannya saling berhadapan. Di antara telapaknya terhimpun gelombang kekuatan yang menakutkan. Baik itu gabungan kekuatan jiwa tak terlihat, teratai api pemusnah dari 23 api surgawi, serta sebuah inskripsi inti di dadanya. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba terdengar penuh kewaspadaan. Hati-hati, belum pernah ada yang mencoba hal seperti ini. Aku merasa di dalam tubuh Yinsi masih tersimpan kekuatan jahat yang sangat berbahaya. Bahkan Chang Yu sepertinya kesulitan menghadapinya. Xiaoyan mengangguk. Lotus api tetap tegak di antara telapak tangannya. Di tangan kiri terkumpul kekuatan jiwa, di tangan kanan kekuatan mental. Ketiga kekuatan itu memancarkan tekanan saling tolak yang luar biasa, membuat tangannya sulit digabungkan. Menyatu. Xiaoyan berteriak keras. Tian Hu Sheng Hu menoleh kaget, merasakan kedahsyatan kekuatan yang dikumpulkan Xiaoyan. Setiap kekuatan itu, bahkan satu saja, mampu memusnahkan mereka semua. Bagi Xiaoyan, ini adalah kali pertama ia memadukan seluruh kekuatannya menjadi satu. Dia tidak tahu sejauh mana kekuatan itu akan menghancurkan segalanya. Namun tekadnya sudah bulat. Di bawah, Qiu Huaniao, Luo Guang, dan yang lainnya hanya bisa menatap terkejut. Mereka semua sadar, kekuatan sebesar itu, bahkan hanya sebagian kecil, cukup untuk menghapus mereka dari muka bumi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Selamat berakhir pekan, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.